Siap. Ada salah satu volunteer jauh-jauh dari Bandung ke Solo, Iya. nyepeda ontel. Siap. Ada enam kali ya Pak ya? Enam kali sampai saya pun udah boleh dibilang udah tergeletak lah. Berapa lama perjalanan Pak Haji dari Bandung Solo Pak Haji? Bandung Solo kemarin yang saya tempuh itu 6 hari. Saya di samping kegiatan ini ngontel, saya juga ikut di Sibat. Oh Sibat ya. Ya. Jadi, Oke. Pak Haji, selamat pagi Pak Haji. pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini jujur awal mula saya diceritakan sama humasnya PMI. Siap. Ada salah satu volunteer jauh-jauh dari Bandung ke Solo, Iya. nyepeda ontel. Siap. Ini bagi saya, bayangan saya pertama Pak Haji, mohon maaf nih ya. Siap. Ini bayangan saya mesti masih muda, energik dan sebagainya. Tapi begitu sampai di Solo di depan saya ini sudah, saya nggak bilang tua ya, tapi sudah cukup senior dan punya banyak pengalaman. Ini Pak Haji kenapa nih mau repot-repot ke Solo ngontel nih Pak Haji? Boleh diketahui bahwa perjalanan ini saya melakukan sosialisasi donor darah sukarela. Jadi di situ di sepeda tulisannya jadilah pendonor darah sukarela sebagai gaya hidup sehat. Wow, jadi tidak hanya sekedar ngontel biasa ya Pak Haji ya? Tidak hanya biasa, jadi ada yang saya bawa gitu ya. Perlu diketahui waktu saya berangkat itu bukan baru sekarang, baru ke Solo, tapi saya pernah kegiatan ini Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, terus ke markas pusat. Wow. Yang di Gatot Subroto. Betul. Dari sana saya semalam itu juga lebih cepat, sampai Mbak itu bilang, loh kok udah sampai hari ini? Gak apa-apa, daripada besok saya dicari-cari lagi kan susah kan gitu ya, ditelepon-telepon kita rusuh. Nah dari sana kita udah liputan segala macam. Siangnya saya berangkat lagi ke markas DKI. Wow. Alhamdulillah diterima oleh langsung ketuanya Bapak Reja. Wow. Dan ya. staf jajarannya. Oke. Mohon maaf nih Pak Haji. Pak Haji ini berarti salah satu donor darah sukarela ya Pak Haji ya? Ya, saya donor darah sukarela Kota Bandung dan juga pernah mengikuti Temu Karya Relawan Nasional 2018. KRN. Iya. Itu jadi mungkin di Jawa Barat termasuk utusan atau perwakilan yang termuda mungkin ya. Oh. Tapi gini Pak Haji, banyak tagline-tagline yang saya baca di surat kabar adalah ini, mohon maaf nih ya, kakek-kakek bersepeda dari Bandung ke Solo. Apakah memang sudah sekakek itu siapa aja atau gimana Pak Haji? Karena memang tagline-nya, wah ini hebat sekali, seorang yang sudah tidak muda lagi tapi masih strong dan masih energik. Mohon maaf Pak Haji, usianya berapa sekarang Pak Haji? Alhamdulillah usia saya baru 60 tahun. Wow, 60 tahun. Ya, baru 60 tahun. Dan saya kalau di kalangan ontel bukanlah seorang goeser. Tapi? Nah, bukan maksudnya gini. Jadi kalau goeser itu kan yang hampir kesehariannya bersepeda. Nah, sedang saya kadang-kadang sebulan pun tidak bersepeda. Oh. Ya, jadi bukanlah goeser. Tapi alhamdulillah mungkin karena keinginan yang kuat dan ada yang dibawa untuk motivasi kepada saudara-saudara, itu mungkin itu yang memberikan kekuatan buat saya, di samping memang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini gila ini. Usia 60 tahun Bandung Solo coy. Kita aja yang masih muda dengan usia produktif ini mungkin enggak kuat Pak Haji kalau harus kondel Solo Bandung Pak Haji. Tapi ada nggak Pak Haji rintangan ataupun tantangan waktu Pak Haji melakukan perjalanan dari Bandung ke Solo di Pak Haji? Kalau dari Bandung ke Solo perjalanan saya anggap lancar, karena adapun trouble itu hanya rantai lepas, jadi bukan putus. Beda, lepas, bukan lepas aja, lepas. Ternyata memang ban belakang agak oglak gitu. Nah itu bisa diatasi. Waktu itu perjalanan dari Tasik menuju Banjar. Ya, karena mungkin turunannya cukup nikmat gitu, tajam, jadi lepas lah gitu. Nah di situ saya berangkat dari Tasik itu jam 10. Alhamdulillah sampai Banjar itu setengah 2.
Wow. Tapi kalau perjalanan paling berat itu rute mana Pak Haji selama dari Bandung ke Solo ini Pak? Yang beratnya itu sebetulnya kalau rutenya ya cukup lah sama rata-rata aja. Cuman yang beratnya itu saya diputar oleh teman-teman dari Majenang itu ke Karangpucung. Karangpucung. Ya, ke Sidareja. Itu memang kan naik tinggi. Udah gitu di sana kan jalannya tuh jadi naik sedikit, turun sedikit, udah naik lagi. Itu ada 6. Ada 6 kali ya Pak ya? 6 kali sampai saya pun udah boleh dibilang udah tergeletak lah. Betul, udah tergeletak karena temen yang nunggu ini Mas Joko itu dia bilang di mana, jadi seperti orang yang tidak tahu medan gitu loh atau mengerjain saya. Nah itu karena memang tadinya awalnya saya lewat Wangon, di sana udah ditunggu sama Mbah Slamet dan Mas Wiwit itu bukan dari ontel tapi dari sepeda MTB. Jadi jadi semua kalangan saya coba dekat gitu ya gitu. Berarti selama perjalanan ini juga Pak Haji kan tidak sendirian, artinya kan dukungan dari ontelers dari wilayah lain, kemudian dari sepeda lain juga supportnya luar biasa ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah Pak Haji, tadi kan juga ada tantangan saat gowes dari Bandung ke Solo. Mohon maaf Pak Haji, selama perjalanan ini tidur Pak Haji di mana Pak? Tidur pertama saya diterima dulu di Malangbong. Itu karena saran dari teman-teman goeser dari sepeda MTB karena kalau start pertama itu jangan terlalu capek gitu kan. Di samping usia gitu. Nah saya istirahat di situ sebentar. Tadinya memang mau istirahat di situ, ternyata teman-teman ontelis dari Tasik di Tasik aja biar kita dampingi gitu. Ya didampingi ya. Tanyakan kadang-kadang aku lah agak digusur pakai motor gitu ditarik. Tapi bukan pegangan tapi digusur gitu. Berarti solidaritasnya memang tinggi banget ya Pak Haji. Alhamdulillah solidaritas kita ontelis maupun sepeda yang lain saya akui angkat jempol lah. Dan memang saya tidur tadi saya tidur pertama di Tasik di temen ontel karena udah jam 10 malam. Terus di siangnya kita ke PMI Tasik. Nah, saya pikir dilepasnya akan pagi, saya udah senang aja. Ternyata dilepasnya seperti di Bandung jam 9, di Tasik juga jam 10. Nah, karena sebelumnya malamnya bilang kalau teman-teman ontelis itu yang sering goes jarak jauh, Pak Haji kalau dari sini ke Banjar itu sekian jam gitu. Apalagi saya jadi bingung, ini sekarang udah siang kan. Saya niatnya jam 8 paling telat, ternyata jam 10. Ternyata ya alhamdulillah subhanallah saya bisa cepat juga perjalanan itu, bisa cuma setengah 2 sampai di Tasik. Dan di Majenang saya diterima oleh lagi Majenang itu jam 5 kurang lah. Di Tugu Perjuangan itu pas belum masuk ke Majenang di sana. Dan alhamdulillahnya segala sesuatunya dimudahkan ya Pak Haji ya. Dimudahkan. Alhamdulillah. Nah ini Pak Haji, begitu Pak Haji sampai Solo saya tertarik melihat atribut yang ada di ontelnya Pak Haji nih. Ada banyak pesan-pesan donor darah, ada banyak pesan-pesan yang menurut saya ini sangat edukatif buat masyarakat. Sebagai informasi, ini Pak Haji sudah donor keberapa kali Pak? Sebetulnya saya baru ke 120. Itu baru ya Pak ya? Baru 120 karena kenapa teman-teman yang sama di tempat lain ya, bukan di Bandung itu bisa sampai 130. Nah ternyata walaupun kita negaranya sama, ternyata keberlakuan aturan yang ada di daerah tidak sama. Jadi ada yang 61 hari, ada yang 75 hari. Jadi di Bandung masih menggunakan yang 75 hari. Yang 2,5 bulan ya Pak Haji ya. Itu jadi kita ketinggalan lah. Gitu. Oke, Pak Haji, ini kan mungkin sahabat PMI juga belum belum terlalu paham dengan Pak Haji nih. Berapa lama perjalanan Pak Haji dari Bandung Solo nih Pak Haji? Bandung Solo kemarin yang saya tempuh itu 6 hari. 6 hari, cepat juga ya Pak Haji ya. Tapi sebetulnya bisa lebih cepat Kang. Karena saya dari Projo itu sampai ke Solo, dari Kebumen sampai Klaten ya, sampai Solo sampai Jogja itu masih siang. Dari Purworejo sampai Solo itu masih siang, sampai Jogja itu
Kulon Progo itu saya masih asar. Nah, tapi karena kebetulan teman-teman ontel di sana, Mas Towil bilang ya kita istirahat aja di sini dulu, gitu ya. Saya akhirnya tidur di sana. Baru siang jam 8 lah, saya jalan lagi menuju ke Bantul karena di Kulon Progo PMI-nya agak ke dalam ya, dan tidak terlihat tidak, saya juga mungkin tidak konsen, tidak lihat petunjuk arahnya. Akhirnya saya diarahkan ke Bantul. Jadi saya siang bahkan ya nikmat lah, saya lohor dan asar di Bantul di Masjid Agung. Wah. Luar biasa. Tapi informasi yang saya dapat juga Pak Haji ini juga sholatnya alhamdulillah aman semua ya Pak Haji ya selama perjalanan ini Pak Haji ya. Insya Allah salatnya nggak ketinggalan, cuman saya di Solo dikasih tempat yang nggak enak itu sebetulnya buat saya. Nggak enak ya Pak Haji ya? Nggak enak karena tidur saya keenakan gitu loh. Jadi salat saya akhirnya tidak bisa jam tepat waktu. Jadi jam 5 baru saya terbangun. Jadi kan akhirnya udah telat gitu. Wah gitu. Ini ya salah ya berarti kita. Makanya kan saya mintanya kan waktu itu pas datang ada nggak tempat di sini, tempat buat tidur aja gitu. Udah saya kan udah siapin matras juga, sleeping bed juga ada, ASB juga ada. Ada. Tapi karena mungkin teman-teman ini terlalu bahagia Pak Haji ya. Iya. Pak Haji, ini ada buku menarik, ini bisa diceritakan Pak Haji? Ini buku perjalanan. Jadi kalau saya singgah di tempat-tempat itu yang saya singgahin, ini diisi, jadi ditandatangani seperti. Bisa saya lihat Pak Haji. Nah ini. Oke. Ini buku ini bukan hanya Bandung Solo, tapi yang mulai awal saya gabungkan. Oh ada Garut. Ada ya, itu yang saya gabungkan. Yang pertama saya melakukan perjalanan. Jadi tadi yang Bandung Jakarta Bandung, terus Bandung Pangandaran, Bandung Cirebon, Sumedang Bandung Sumedang. Kalau Pak Haji ini aktivitas setiap harinya sebagai apa Pak Haji? Kalau kita kan taunya Pak Haji kan ontel dari Bandung ke Solo, tapi setiap harinya di Bandung ini sebagai apa Pak Haji? Sekarang tugas saya MC. MC? Iya, ngomong cucu. Oh. Saya kira Master of Ceremony. Iya. Ngomong cucu ternyata. Tapi sekali-sekali bisa. Oh masih bisa ya? Bisa, karena pernah kalau ada kegiatan pernikahan atau acara apa, pas mungkin pembawa acaranya telat datang, saya suka nyobain dulu. Nah itu juga memang betul itu tadi. Saya pernah kemarin ada teman VW nikahin anaknya karena suasana COVID sekarang ini kan jadi keterbatasan ya. Iya. Nah, saya datang memang mendahului ke sana. Saya bilang ke teman yang satu, takut nanti ada diperlukan. Istri saya juga tanya kenapa Pak pagi-pagi takut diperlukan. Nah ternyata betul. Jadi MC aslinya nggak datang. Nah jadi pas jadi pengantin datang dia bilang, sok bicara, selamat datang pengantin, terus apalagi diam. Nah udah duduk, akhirnya dipersilakan duduk, selesai. Nah saya kan ke panggung, maksudnya mau ini aja, malah mic yang diserahkan sekalian ya Pak Haji ya. Jadi saya yang memandu kegiatan itu sampai selesainya akad nikah. Ternyata MC nggak cuma ngomong cucu, tapi beneran MC beneran ya Pak Haji ya. MC beneran. Nah Pak Haji, rencana ini kan sudah sampai ke Solo nih dari Bandung. Iya. Kemudian nanti dari Solo Bandung ini naik kereta atau apa Pak Haji? Ini karena kemarin biasanya kita kalau teman-teman di daerah tuh di portal, namanya di portal saya harus tidur. Ternyata ada 2 tempat yang saya tidak tidur, yaitu di Purworejo sama di Kartosuro. Kartosuro sama Purworejo. Ya. Jadi mungkin saya harus kembali lagi dulu ke sana untuk goes lagi Pak? Ya, goes ke sana sehingga sampai ke Purworejo. Nah, saya juga nggak tahu lagi sampai di Purworejo ada permintaan apa lagi. Jadi bisa jadi nanti goes lagi Solo Bandung dong. Siap. Bahkan kemarin kalau boleh dibilang waktu saya wawancara dengan TV PMI Markas ya, nah, itu saya bilang kalau ada perintah dari markas saya harus ke sana, saya nggak usah pulang lagi, langsung kemana siap gitu. Gitu. Siap, insya Allah siap. Ini saya mau komen, ini gila ini. Pak Haji ini semangatnya luar biasa. Serius Pak Haji, saya sebagai anak muda tentu malu lah jika kami yang masih
umur produktif dan energik ini semangatnya tidak bisa mengimbangi semangatnya Pak Haji. Tapi Pak Haji, begitu Pak Haji sampai Solo, sampai PMI Solo, kesannya bagaimana Pak Haji? Ya memang perjalanan saya mulai dari masuk Jawa Tengah, baik dari saudara-saudara yang di PMI maupun dari teman-teman ontelis maupun sepeda yang lain, itu luar biasa sambutannya. Luar biasa ya, Pak Haji. Sampai saya terus terang aja di sini pun nggak laku uang saya, Pak. Maksudnya? Ya saya mau bayar kayak di depan tadi, di depan PMI, oh nggak usah katanya, sudah sama itu gitu. Jadi nggak laku gitu. Jadi bingung. Padahal saya udah ngumpet-ngumpet, memang sengaja saya nggak ada yang lain. Untuk menyembunyikan identitasnya. Iya, saya datang sengaja, udah Pak, udah dibayar katanya, sudah Pak, silakan aja. Nah seperti itu gitu. Nah tadi mungkin ditanyakan kegiatan saya apa aja. Saya di samping kegiatan ini ngontel, saya juga ikut di Sibat. Oh Sibat ya. Ya. Jadi tadinya sih sambil pulang kantor gitu lewat, oh ada bencana alam, ada beras, ada apa, saya cukup bantu. Dan bahkan saya pernah tahun 2017 itu secara tidak sengaja, saya juga tidak tahu, saya setting aja di sini di HP, tidak minta, cuman saya bilang saya ada di sini. Saya di dapur umum gitu, saya ada di dapur umum. Alhamdulillah ternyata dihitung-hitung kurang lebih hampir 11 juta. Alhamdulillah. Dapatnya itu. Jadi luar biasa nih Pak Haji. Saya geleng-geleng nih. Saya angkat tangan nih. Ini luar biasa sekali. Apa ya, kisah hidupnya Pak Haji, kemudian perjalanan hidup yang luar biasa. Ternyata Pak Haji ini kan juga merupakan salah satu volunteer di PMI juga ya Pak Haji ya. Ya betul volunteer. Tentu banyak kesan, banyak manfaat atau mungkin banyak cerita hidup yang mungkin Pak Haji dapatkan selama bergabung sebagai relawan PMI ya Pak Haji ya. Iya. Ya saya waktu itu terus terang aja, saya sering membantu di kota Bandung itu dengan mobil saya waktu ada bencana-bencana itu pakai VW Safari. Bahkan pernah di suatu tempat yang banjir yang kita nggak mungkin kan kalau beras kita panggul gitu. Iya, kita panggul. Jadi saya bawa dua kintal gitu masuk di mobil ke tempat yang daerah banjir. Teman-teman bilang ya Uus sama Mas Narmo gitu waktu itu, gimana Pak gitu. Saya bilang insya Allah saya coba lihat dulu lokasinya. Saya lihat masuk, oh segini, saya bilang udah, ya udah, saya bilang pakai mobil aja masuk sana terus. Tapi kalau ada apa-apa kami nggak tanggung jawab. Ya nggak usah, tenang aja, saya bilang gitu. Alhamdulillah selamat sampai kita bisa memberikan bantuan itu dengan VW Safari saya itu. Tapi sekarang kan PMI mobilnya sudah berlebihan bagus, gitu ya. Sudah berlebihan. Sudah ya, canggih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pak Haji, mungkin terakhir pesan untuk Pak Haji, khususnya bagi kami Pak Haji generasi muda, karena Pak Haji ini kan pengalaman hidupnya, kemudian dunia kerelawanannya, pengalaman donornya ini luar biasa. Mungkin Pak Haji bisa memberikan pesan untuk sahabat PMI yang nanti nonton podcast ini Pak Haji. Buat saudara-saudaraku semua, yang pasti lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Jangan kita menunggu diperintah atau dari reward daripada orang. Kita lihatkan dengan murni bahwa apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu. Dan juga kita coba jangan terlalu dengan orang lain, kata-kata apapun kita lakukan, tapi kita kalau memang ada hal-hal yang memang perlu itu, kita introspeksi diri. Introspeksi diri bahwa oh mungkin ini kekurangan kita atau kelemahan kita, di situlah kita coba memperbaiki. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan jangan juga kalau ada yang minta bantuan kita bilang nggak punya. Karena kalau dibilang nggak punya berarti kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu. Jadi berikanlah apa yang kita, dan juga kepada mungkin generasi tua di bawah saya, jangan pernah bilang kalau ada orang tua, apalagi yang masih ada orang tua, hormatinya beliau itu, karena ridhonya Allah hanyalah dari orang tua kita. Karena kejadian yang saya nyata ini, kehidupan nyata, bahkan kemarin saya dalam perjalanan itu ada saudara kita yang sekian umurnya kok belum nikah. Ternyata saya cerita dulu bahwa
kenyataan bahwa ada yang sudah nikah kelihatan subur dan memang subur, diperiksa subur dan tidak punya anak, ternyata ada hal yang dengan orang tuanya gitu ya. Nah kemarin juga akhirnya teman saya ini ngomong, iya Pak Haji, saya betul, ibu saya pernah bilang, Le kamu nggak akan punya, susah kapan kamu bisa punya istri, nah gitu. Nah akhirnya saya bilang, sekarang datang ke orang tua kamu minta maaf, jangan pernah bilang apa-apa. Jadi apa yang kita lakukan ini insya Allah syariatnya memang untuk orang lain, tapi yakinlah itu hakikatnya buat kita sendiri. Itu yang ada tabungan, bukan yang pernah kita lakukan ada yang kita beli mobil atau segala macam, tidak. Insya Allah. Karena saya juga pernah juga jadi tahun 96 pulang haji itu dijadikan ketua pembangunan masjid hanya dalam waktu 8 bulan selesai tanpa bikin proposal. Masya Allah. Itu aja. Jadi lakukanlah apa yang kita lakukan dan coba dengan kesempatan dalam COVID sekarang ini jangan menyalahkan siapa-siapa, itu kita introspeksi diri. Kalau dulu mungkin ibadahnya di nanti-nanti, sekarang di tepat waktu. Kalaupun sudah tepat waktu, mari kita perbaiki bacaan-bacaan kita. Insya Allah COVID ini akan segera pergi dan kita insya Allah diberikan kekuatan dan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridhonya. Itu aja. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa pesan yang disampaikan Pak Haji tadi ya, bahwasanya lakukan segala sesuatu dengan ikhlas, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan dan selalu patuh, kemudian tunduk dengan perintah-perintah orang tua, karena bagaimanapun juga ridho yang di atas itu juga tergantung dari orang tua. Baik Pak Haji, terima kasih sekali. Pengalaman yang luar biasa. Amin. Meskipun kita ngobrolnya cukup singkat, tapi pesan yang saya dapatkan khususnya dan mungkin teman-teman pada umumnya ini akan luar biasa. Mungkin ada sedikit dari kami sebagai DDS. Saya juga udah ngobrol ke Mas Dedi seperti apa DDS itu. Tolong DDS itu kita tahunya, orang masyarakat tahunya kita tahu segalanya tentang masalah kedonoran. Untuk itu kiranya rangkulah DDS itu, diajakkan ada pertemuan atau pelatihan dan tentang apa itu donor. Jadi soalnya sekarang ini yang tahu kita hanya tahu golongan A, B, O aja. Nah terus tahunya hanya resius positif dan negatif. Padahal masih ada lagi jenis darah yang ada 8 macam itu kan, PR, CWB dan sebagainya itu. Nah ini itu yang kita perlu diberikan masukan lah kepada teman-teman ini. Terus juga kalau bila perlu memang dilihatkan bagaimana proses kenapa ada biaya pengolahan itu. Nah itu biaya juga ditanyakan. Pak saya sudah sering donor tapi kenapa donor saya terus pas minta saya harus bayar. Nah, saya cuman mudahnya saya bilang kalau Mas dikasih dikasih gabah, kira-kira udah langsung jadi beras belum? Itu aja saya. Jadi jangan dibuat susah, jadi dibuat seperti itu. Ya kan harus diolah ya itu. Terus juga kenapa penggantiannya seperti itu? Saya bilang itu pun sudah disubsidi. Nah, hanya tinggal sepertiga kalau nggak salah ya, kurang lebih sepertiga atau setengahnya dari biaya yang harus dikeluarkan. Itu aja mungkin pesan saya, mudah-mudahan kita juga semua sama dari mulai di NKRI ini jadi aturannya sama, jadi kita donor hanya 61 hari, tidak yang 75 hari juga. Dan kalau memang yang sudah kayak saya yang masih muda ini 60 itu bagaimana ketentuan yang betulnya, apakah memang setahun 2 kali atau bisa seperti yang dulu, yang penting kesehatannya sesuai dengan aturan yang ada. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat PMI. Ya.